Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ila ma ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah muslimin yang sama-sama mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita mengerti cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita yang ada di sini. Lah, kau sok tahu? Tidak sok tahu. Bahwasanya ada ulama mengatakan, Imam Ghazali katakan, apabila seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disuguhkan oleh perkara-perkara yang di sana ada kebaikan. Dan masya Allah, para hadirin, kita jamaah kaum muslimin di sini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melaksanakan daripada sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillahnya juga kita juga selesai telah melewati daripada bulan Ramadan. Yang bagaimana kita berpisah dari bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan disitu doa dikabulkan. Kemudian di sana juga di bulan Ramadan amalan-amalan kita pahalanya ditingkatkan oleh Allah SWT. Maka kita bersyukur hadirin. Maka kenapa kita di sini bisa disebut dengan sholat Idul Fitri? Apa itu Idul Fitri? Yang dimaksud Idul Fitri ini apa? Yang dimaksudnya ialah Aid. Ini maksudnya adalah hari kemenangan, hari raya, hari pesta. Kalau bahasa umumnya. Fitri ini apa? Fitri ini suci, bersih. Maka ketika seorang bayi dilahirkan, seumpama misal, ketika seorang bayi dilahirkan, maka yang disunahkan pertama kali dari Rasulullah SAW yaitu gimana? Diazankan, ditakbirkan. Apa yang dikatakan kepada bayi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka diazankan di telinga kanannya. Kemudian nanti diiqamahkan di telinga kiri. Maka kita nanya apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan suci Ramadan, setelah kita melewati daripada puasa penuh selama 1 bulan ini di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala sucikan daripada hati-hati kita. Maka kita harus bertahmid atau mengisahkan Allah Subhanahu atau bertakbir untuk apa? Untuk daripada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bayi ditakbirkan ketika masih kecil? Semuanya di situ diajarkan bahwasanya bayi ini diajarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam artinya, dalam bahasa Indonesia-nya. Tapi maknanya bapaknya itu bilang ke anaknya, semuanya ini kecil, dunia ini kecil, apalagi dunia ini kecil, duit itu kecil, pekerjaan itu kecil, yang besar hanyalah Allah SWT. Maka di Fitri ini ketika kita disucikan oleh Allah SWT, maka kita banyak bertakbir, bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka inilah alasan kenapa kita sholat Idul Fitri dengan takbiran. Maka setelah selesai daripada bulan Ramadan, maka biasanya orang-orang takbiran kiri untuk berupaya apa? Bagaimana untuk membesarkan Allah SWT di dalam hati. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka dalam suatu hadis yang mafhumnya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yaitu Rasulullah SAW sabdakan, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal atau telah tiada atau telah dicabut nyawanya
atau telah meninggal dunia dia, diwafatkan oleh Allah SWT, keturunan daripada Nabi Adam. In qata'a amalu ila mutalaqin, maka terpotong daripada amalnya. In qata'a amalu ila mutalaqin, kecuali 3 perkara. Maka dia mati, tapi dia masih punya amal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa' bi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin shalih yad'ulah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Apa yang kita pahami tentang sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah yang setahu kita dalam materi, dalam fisik, itu mungkin berapa daripada kita wakafkan sebuah tanah untuk masjid, atau kita menyumbangkan untuk pembangunan panti asuhan, sehingga ketika tanah itu dihuni oleh seseorang itu beramal soleh, maka ketika dia orang beramal soleh itu dia akan mendapatkan pahala, maka pahalanya itu ngalir ke orang yang sedekah jariyah tersebut. Dan sedekah jariyah itu bukan itu aja, termasuk ilmu yuntafa'bi. Itu namanya sedekah jariyah. Yuntafa'bi itu apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika antum hafal Quran, kemudian antum ajarkan kepada anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil ini setelah dewasa, mereka sudah tahu apa namanya alif, apa namanya ba, apa namanya ta, maka penting bagi orang tua untuk mengajarkan Al-Quran. Minimal itu Al-Fatihah ketika masa-masa kecilnya, sehingga ketika dia dewasa, ketika dia sholat membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka pahalanya ada ke orang tuanya. Ini termasuk ilmu yang terpahami. Ataupun orang alim ulama yang mempunyai ilmu yang sembang, sehingga dia mengajarkan daripada masalah-masalah fitnah-fitnah dunia, yaitu dengan mengajarkan fikih, akidah, ataupun yang lain. Maka ini yang dimaksud dengan ilmu yang terpahami. Maka yang ketiga ini apa? Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, sudah di alam kubur, sudah di alam barzah, maka yang bisa mengirimkan pahala atau doa adalah anaknya sendiri. Maka ketika kita sebagai anak, kita wajib untuk mendoakan kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita ini adalah suatu jasa yang bagaimana kita tidak bisa membalasnya. Bagaimana seorang ibu melahirkan seorang anak, yang bagaimana yang dalam cerita itu menaruhkan separuh nyawanya untuk kelahiran anaknya, gimana dia selamat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, 3 amalan yang tidak terputus daripada nanti kita wafat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian Allah SWT juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan daripada jin dan manusia ini untuk illa liya'budun, yaitu untuk beribadah, untuk taat pada Allah SWT. Ma'uridu minhum rizqin, kata Allah. Ma'uridu minhum rizqin wa ma'uridu ilmun. Aku itu gak butuh, kata Allah. Aku itu gak butuh daripada rezeki-rezeki dari kalian. Aku butuh dari ulang kalian. Wa ma'uridu ilmun. Aku juga gak butuh daripada makan-makanan kalian. Karena apa? Innallaha war-razzaqu dzul quwwati. Sebenarnya Allah SWT war-razzaq, yaitu pemberi rezeki, dzul quwwati, yang punya kekuasaan yang kokoh. Maka di sini kita pahamkan bahwasanya ketika orang kalau beribadah dan tidak kerja, kira-kira dapat rezeki kan? Sedangkan ayat ini mengatakan innallaha war-razzaqu. Di sini juga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak saya ciptakan manusia untuk beribadah. Nah kalau sudah beribadah, innallaha war-razzaq, Allah sendiri yang bilang. Sebenarnya Allah SWT ini memberi rezeki. Maka dari sini kita simpulkan bagaimana kita memikirkan daripada hati kita ini di dunia ini, di dalam hati kita. Bagaimana kita tidak terlalu mementingkan pekerjaan, tapi yang kita pentingkan adalah ibadah yang buat Allah SWT. Antum milih sholat subuh ditinggal, atau antum milih jadi wali kotanya
Pak Presiden lah contohnya. Pasti dalam sekian kita pikiran gajinya Pak Wali kotanya Pak Presiden, misalnya wali kota Solo sebenarnya. Wali kota Solo itu gajinya Masya Allah. Kalau dipikir mendapatkan uang untuk segitu banyaknya untuk jadi wali kota itu Masya Allah. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Mana yang lebih kita pilih? Uang atau dunia dan sisi? Maka ini adalah keyakinan. Ini keyakinan yang dalam hati kita. Maka hadirin jamaah yang berkata Allah SWT, mari kita benahi lagi keyakinan kita, kebesaran Allah SWT dalam hati kita, agar bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Ya Allah wa iyyakum bil khairi amin. Wa ja'alna wa iyyakum min ayatil qiyamah. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tiwalatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairul rahimin.